Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu hemiacetal formation and Hayward projection. Materi kita hari ini cukup menantang, so keep on focus. Kalian pernah belajar tentang hemiacetal pada materi kimia organik kelas 11. Apa kalian masih ingat bagaimana hemiacetal terbentuk? Hemiacetal terjadi karena gugus karbonil bereaksi dengan gugus hidroksi dengan adanya katalis asam. Seperti yang bisa kalian lihat, suatu hemiacetal memiliki suatu karbon yang terikat pada gugus OH dan OR yang baru terbentuk. So, what is hemiacetal? Silakan kalian definisikan ya. Mekanisme pembentukan hemiacetal terjadi melalui dua tahap. Pada tahap pertama, terjadi protonasi gugus karbonil. Hal ini dibantu oleh adanya katalis asam, misalkan Ha. Atom oksigen menyumbangkan satu pasangan elektron bebasnya untuk mengikat H+, sehingga sisa asam, yaitu A- dilepaskan. Hasilnya merupakan struktur antara di mana oksigen menjadi bermuatan positif. Akibatnya, terjadi perpindahan elektron dari double bond ke oksigen, sehingga oksigen menjadi bermuatan netral kembali. Tetapi, akibatnya karbon kehilangan elektron, sehingga menjadi bermuatan positif. Maka, protonasi oksigen pada karbonil membentuk karbon yang memiliki muatan positif atau disebut karbokation. Pada tahap kedua, nukleofil ROH menyerang karbokation. Akibatnya, oksigen menjadi bermuatan positif. Muatan tersebut dinetralkan dengan cara melepaskan H+, yang akan ditarik oleh sisa asam A-. Sehingga karbokation akan mengikat oksigen yang bermuatan -. Lalu terjadi deprotonasi yang menghasilkan hasil reaksi yang bermuatan netral. Pada mekanisme reaksi pembentukan hemiacetal ini, hasil keseluruhannya adalah penambahan H dan OR pada gugus karbonil. Pada akhir reaksi, katalis juga dihasilkan kembali, sesuai dengan definisi katalis yang pernah kalian pelajari. Bagaimana jika hemiacetal terbentuk dari suatu aldehid? Aldehid bereaksi dengan hidroksi menghasilkan hemiacetal. Ternyata, karbon yang berada di pusat struktur hemiacetal tersebut mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu R, OH, H, OR aksen. Maka, karbon tersebut merupakan karbon kiral yang baru terbentuk. Karbon kiral tersebut dinamakan anomeric karbon. Pada monosakarida, gugus aldehid dan hidroksi berada pada struktur yang sama. Bagaimana hasilnya jika ini terjadi? Jika gugus aldehid dan hidroksi terikat pada struktur yang sama, maka terjadi siklisasi intramolekuler dari senyawa hidroksi karbonil sehingga terbentuklah siklik hemiacetal. Perhatikan proses siklisasi ini dengan seksama. Misal, terdapat suatu senyawa dengan 5 atom karbon yang memiliki satu gugus aldehid sebagai C nomor 1 dan OH terikat pada C nomor 5. Seperti yang digambarkan di kiri pada slide ini.
kedua gugus fungsi tersebut akan saling mendekat, yaitu aldehida dan OH, sehingga struktur akan menekuk. Dengan mekanisme yang sama seperti pada slide sebelumnya, H+ akan terikat pada oksigen, lalu terjadilah OH yang baru. Dengan adanya muatan positif pada karbon dan muatan negatif pada oksigen, maka terbentuklah siklik hemi asetal yang ditunjukkan di sebelah kanan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Yuk kita tambah rantai karbonnya menjadi 6 karbon. Karbon nomor 6 adalah CH2OH. Dengan mekanisme yang sama akan terbentuk siklik hemi asetal. CH2OH ada pada struktur, tapi tidak ikut berperan dalam pembentukan siklik hemi asetal. Kenapa struktur ini dipilih sebagai contoh? Karena mewakili struktur monosakarida yang paling umum, yaitu glukosa, yang merupakan golongan aldoheksos. So, cyclic hemiacetal is the backbone of Hayward projection. Sebagian besar aldoheksos seperti glukosa membentuk cincin beranggota 6, sedangkan golongan aldotetros, aldopentos, dan ketoheksos membentuk cincin beranggota 5. Struktur cincin beranggota 6 disebut piran, sedangkan cincin beranggota 5 disebut furan. Sekarang, mari kita mulai mempelajari cara menggambarkan Hayward projection pada monosakarida. Continue focusing. Kita ambil contoh salah satu monosakarida aldoheksos, yaitu glukosa. Pertama-tama, kita cari tahu dulu bagaimana struktur glukosa. Lalu, kita gambarkan di tengah-tengah. Untuk membentuk hemiasetal, gugus aldehid akan bereaksi dengan OH pada C chiral yang terbawah, yaitu OH pada C nomor 5. Sesuai mekanisme reaksi, katalis asam H+ akan ditarik oleh oksigen karbonil membentuk OH yang baru yang terikat pada anomerik karbon. Anomerik karbon yang bermuatan positif akan mengikat oksigen min dari OH pada C nomor 5 yang sudah melepaskan H+, sehingga terbentuklah siklik, seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan. OH yang baru terbentuk bisa berada pada dua posisi yang berbeda secara 3 dimensi. OH tersebut bisa berada di kanan atau di kiri. Karena kedua struktur di kanan dan kiri ini memiliki struktur yang berbeda, tetapi secara rumus molekulnya sama, maka kedua struktur ini adalah sepasang stereoisomer. Lanjutkan ke proses berikutnya untuk mendapatkan Hayward projection. Continue to pay attention. Coba amati gambar yang ada di sebelah kanan. Pada sistem siklik hemiasetal tersebut, terdapat 6 atom yang berperan, yaitu 5 karbon dan 1 oksigen. 5 karbon tersebut adalah karbon nomor 1 sampai nomor 5. Karbon nomor 6 alias CH2OH tidak ikut berperan dalam pembentukan sistem siklik. Maka, siklik hemiasetal akan membentuk Hayward projection berupa cincin beranggota 6, yaitu seperti ini. Perhatikan juga bahwa pada siklik hemiasetal Fischer projection, jembatan oksigen di kanan
terikat di antara karbon nomor 1 dan 5, maka pada Hayward projection di kanan bawah, oksigen juga berada di antara karbon nomor 1 dan 5. Pada setiap sudut cincin terdapat atom karbon, sedangkan garis vertikal menunjukkan adanya ikatan antara karbon ke gugus lainnya. Karbon nomor 6 alias CH2OH terikat pada karbon nomor 5. CH2OH diletakkan di atas garis vertikal karena pada struktur awal berupa isomer D. Jika struktur awal berupa isomer L, maka CH2OH diletakkan di bawah. Terakhir, kita gambarkan semua gugus OH. Jika OH pada cyclic hemiacetal Fischer projection di sebelah kanan, seperti pada karbon nomor 2 dan 4, maka pada Hayward projection digambarkan di bawah. Hayward projection dari struktur ini dinamakan sebagai alpha-D-glucopyranose. Karena posisi OH yang baru yang dilingkari pada cyclic hemiacetal berada di kanan, atau pada Hayward projection berada di bawah garis vertikal. Nama cincin piran kita sisipkan sebelum akhiran OS. Sedangkan cyclic hemiacetal di kiri akan membentuk Hayward projection seperti ini. Pada cyclic hemiacetal, OH yang baru berada pada posisi kiri, sehingga pada Hayward projection OH tersebut berada di atas. Ini dinamakan beta-D-glucopyranose. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Seperti yang disebutkan dalam slide sebelumnya, ketoheksos cenderung membentuk cincin beranggota 5 atau disebut furan. Berikut ini adalah proses pembentukan Hayward projection dari salah satu ketoheksos, yaitu D-fructose. Pada D-fructose, gugus keton bereaksi dengan OH pada C nomor 5, sehingga membentuk OH yang baru. OH ini bisa berada di kanan atau di kiri. Coba amati struktur yang berada di kanan. Sistem siklik terdiri dari 5 atom, yaitu karbon nomor 2 sampai 5 dan 1 atom oksigen. Maka terbentuk Hayward projection berupa cincin beranggota 5 seperti ini. Perhatikan bahwa atom O terikat di antara karbon nomor 2 dan 5. Pada Hayward projection, jangan lupa untuk menuliskan karbon nomor 1 ya, alias CH2OH. Nama Hayward projection ini adalah alpha-D-fructofuranose. Silakan pelajari pembentukan beta-D-fructofuranose di sebelah kiri. Berikut ini ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Dengan terbentuknya anomeric carbon, maka akan menghasilkan stereoisomer lainnya, yaitu disebut sebagai anomer. Anomer adalah stereoisomer pada monosakarida siklik yang berbeda pada posisi OH yang terikat di karbon anomerik. Gugus OH yang baru terbentuk pada hemiacetal dan terikat pada karbon anomerik disebut anomeric hydroxy. Jadi, inilah Hayward projection of D-glucose. Terdapat 2 macam anomer, yaitu anomer alfa dan beta dengan nama sebagai berikut.
Bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa aturan dalam menggambarkan Hayward projection. Yang pertama, penomoran karbon searah dengan jarum jam, seperti pada gambar di bawah ini. Hayward projection adalah ilustrasi molekul monosakarida secara 3 dimensi. Maka, dalam menggambarkan cincin piran dan furan, tidak boleh diputar atau dibalik sembarangan, karena dapat mengacaukan ilustrasi molekul senyawa ini secara 3 dimensi. Aturan yang ketiga adalah ikuti downright rule, dan terakhir, sebutkan nama cincin dalam penamaan Hayward projection. Apa itu downright rule? Ini adalah aturan yang tadi sudah kita praktekkan ketika mengubah Fisher projection menjadi Hayward projection. Berikut ini adalah ringkasannya. Untuk menggambarkan anomer alfa, maka pada siklik hemiacetal Fisher projection, posisikan anomeric hydroxy di kanan atau di bawah pada Hayward projection. Lalu, jika posisi OH yang terikat di karbon lainnya pada Fisher projection di sebelah kanan, maka pada Hayward projection kita gambarkan di bawah. Terakhir, jika ingin menggambarkan isomer D pada Fisher projection, maka gugus OH yang terjauh dari gugus karbonil harus di kanan. Tetapi, jika ingin digambarkan dalam Hayward projection, maka pasti CH2OH digambarkan di atas. Dalam mengkonversi Fisher projection menjadi Hayward projection, pasti menghasilkan dua macam anomer. Kedua anomer ini sebetulnya mengalami kesetimbangan. Kesetimbangan tersebut dinamakan mutarotation. Mutarotation dialami juga oleh monosakarida lainnya, seperti fruktosa. Demikian yang kita pelajari hari ini. Menarik sekali bukan? Semoga dapat kalian pahami. Harap kalian banyak berlatih ya, untuk menggambarkan Hayward projection. For sure, practice makes perfect. Practice also obviously makes progress. Thank you.